Baik, halo semuanya. Saat ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penggunaan algoritma SVM atau support vector machine untuk berbagai masalah eh, berdasarkan dari 10 jurnal yang sudah kami review. Untuk pertama di sini ada abstrak support vector machine atau SVM adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang paling efektif dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi klasifikasi dan regresi. Algoritma SVM ini bekerja dengan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan margin maksimum. Metode ini sangat efektif dalam menangani dataset berdimensi tinggi dan mampu bekerja dengan baik meskipun jumlah fitur lebih besar dibandingkan jumlah sampel. Selain itu, algoritma SPM ini dapat diadaptasi untuk bekerja dengan data non-linear menggunakan kernel trig yang memungkinkan pemetaan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Keunggulan algoritma SPM ini dalam menangani data yang tidak seimbang serta kemampuannya untuk menemukan pola dalam data kompleks menjadikannya alat yang sangat berharga dalam pembelajaran mesin. Kami berusaha mereview beberapa jurnal yang membahas mengenai algoritma SPM ini dan menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan algoritma ini, seperti mengimpor pustaka yang diperlukan, memuat dan membagi data, using feature selection to improve classification results, classification with gene expressions, dataset, and prior biological knowledge. Baik, selanjutnya kita masuk pada keunggulan yang dimiliki dari algoritma SPM ini. Nah, keunggulan utama dari algoritma SPM ini ialah kemampuannya untuk bekerja dengan baik pada data yang memiliki dimensi yang tinggi. Ini berarti bahwa algoritma SPM ini dapat menangani dataset yang memiliki banyak fitur ataupun variabel tanpa mengalami masalah overfitting. Selain itu, SPM juga mampu menangani kasus-kasus di mana data tidak sepenuhnya terpisahkan secara linear dengan menggunakan kernel trig. Kernel trig ini memungkinkan algoritma SPM untuk memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi, di mana data dapat dipisahkan dengan lebih mudah, dan juga beberapa kernel yang digunakan termasuk linear, polinominal, dan radial basis function. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbatasan oleh algoritma SPM ini. Nah, meskipun algoritma SPM ini memiliki banyak keunggulan yang dapat diandalkan, namun juga algoritma SPM ini memiliki beberapa keterbatasan atau memiliki batas, memiliki limit. Salah satunya yaitu waktu komputasi yang tinggi untuk dataset yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas algoritma yang meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah sampel dan dimensi. Selain itu, pemilihan parameter SPM ini seperti jenis kernel dan parameter regulasi sangat mempengaruhi kinerja model. Oleh karena itu, diperlukan upaya tunning yang cermat untuk mengoptimalkan kinerja dari algoritma SPM ini. Nah, kemudian dalam penelitian ini atau dalam dari 10 jurnal yang sudah kami review, kami membahas review penerapan algoritma SPM ini dalam berbagai bidang dan aplikasi. Kami akan meninjau literatur yang ada untuk mengevaluasi bagaimana algoritma SPM ini diterapkan dalam beberapa masalah klasifikasi dan regresi. Contohnya mulai dari classification with gain expression dan dataset and prior biological knowledge and detection of two intermixed invasive multispecies using color infrared aerial imaginary. Selain itu, kami juga akan mengkaji berbagai peningkatan dan modifikasi yang telah diusulkan untuk mengatasi keterbatasan algoritma SPM itu sendiri. Seperti metode SPM yang berbasis kernel yang terbukti lebih efisien dan teknik optimalisasi parameter yang lebih baik.
Dengan melakukan review ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan dari algoritma SVM ini serta potensi pengembangannya di masa depan. Baik, kita masuk pada bagian bab yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, kita akan membahas tentang diagram alur penelitian atau flowchart yang digunakan terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara komprehensif. Tahapan-tahapan ini dilakukan guna untuk mendapatkan hasil review yang mendalam berdasarkan artikel-artikel yang dipilih. Bagian pertama dari diagram alur penelitian yaitu ada studi literatur. Alur penelitian diawali dengan pencarian studi literatur dari internet. Kami mendapatkan beberapa artikel. Artikel-artikel ini berdasarkan penelusuran lebih lanjut berdasarkan keyword yang ada di setiap artikel. Untuk memfokuskan pencarian, maka penelusuran terbatas pada keyword SVM algoritma. Penelusuran selanjutnya, identifikasi judul yang sesuai dengan cakupan mini review pada artikel ini. Identifikasi judul berkaitan dengan keyword untuk setiap artikel yang dipilih. Dari berbagai artikel, judul-judul yang teridentifikasi untuk dilakukan tahapan lebih lanjut berdasarkan pada kesesuaian judul dengan topik penggunaan algoritma SVM. Setelah judul-judul artikel yang sesuai dipilih, selanjutnya dilakukan screening setiap judul yang dipilih berdasarkan abstrak, sehingga didapatkan 10 artikel yang sesuai. Abstrak setiap artikel menjadi gambaran secara rinci mengenai bahasan artikelnya. Abstrak yang dipilih disesuaikan dengan tujuan penulisan mini review ini, yaitu membahas mengenai pemanfaatan algoritma SVM untuk berbagai keperluan atau masalah. Tahapan selanjutnya dilanjutkan dengan membaca full text setiap artikel yang dilakukan proses mini review. Artikel berjumlah 10 ini sudah melalui tahapan yang komprehensif dalam penyeleksiannya. Untuk membatasi cakupan bahasan pada mini review ini, artikel ini dipilih karena kebaharuan cakupan implementasi algoritma SVM dalam menangani suatu masalah yang timbul. Artikel mini review ini hanya membahas secara kecil berbagai penelitian yang ada sebelumnya. 10 artikel yang terkait ini dengan penggunaan algoritma SVM untuk berbagai masalah. Namun, akan lebih baik untuk memahami setiap artikel yang dijadikan mini review, dapat dilakukan penelusuran artikel yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pembacaan full text demi mendapatkan pemahaman menyeluruh untuk setiap artikelnya. Baiklah, sekarang kita masuk di bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Di bab ketiga ini ada subbab yang pertama, yaitu hasil pencarian. Berdasarkan hasil pencarian, kami didapatkan 10 jurnal dengan publikasi tahun 2019 sampai 2024 yang terdiri dari 10 judul, yaitu A Comprehensive Survey on Support Vector Machine Classification, Application Challenge and Trends, Comparison of the Machine Mangrove Forest, Mapping Algorithm in Klabat Bay using Random Forest and Support Vector Machine, penerapan algoritma Support Vector Machine untuk model prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, Optimization of Support Vector Machine, Method using Feature Selection to improve classification results, Lung Cancer Medical Image Classification using Hybrid CNN SVM, a hybrid neural network approach for lung cancer classification with gene expression dataset and prior biological knowledge, a novel intelligent diagnosis method using optimal LS SVM with improved PSO algorithm,
image classification using SVM and CNN, machine learning application based on SVM classification review, dan yang terakhir, comparative analysis of naive Bayes, key nearest neighbor, KNN, and support vector machine SVM algorithm for classification of heart disease patient. Ke-10 artikel ini dipilih karena sesuai dengan tujuan mini review kami, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi algoritma SVM untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk subbab kedua yaitu pembahasan, algoritma SVM menawarkan hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas berbeda dari data input hingga klasifikasi akhir. Berdasarkan margin maksimal antara kelas-kelas, SVM menggunakan prinsip minimisasi risiko struktural. Setiap dataset memiliki titik data yang disebut support vector, yang secara strategis digunakan oleh algoritma untuk menentukan posisi dan orientasi hyperplane. Dengan menggunakan kernel trick, SVM dapat memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan pemisahan data yang lebih efektif dan akurat, menghasilkan klasifikasi yang optimal. Kami mengumpulkan 10 artikel yang menggunakan algoritma SVM untuk diterapkan di berbagai keperluan. Berbagai masalah berhasil diselesaikan dengan algoritma SVM, antara lain deteksi wajah, diagnosis penyakit, pengenalan teks, analisis sentimen, deteksi anomali jaringan, deteksi intrusi, pertanian, dan lain-lain. Untuk memudahkan pengumpulan hasil pencarian, maka kami menggunakan tabel terdiri atas referensi judul penelitian, peneliti, tujuan, hasil yang mendapatkan benefit, dan kelemahan yang dimungkinkan terjadi secara lebih rinci. Yang dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu tabel penggunaan algoritma SVM untuk berbagai keperluan. Dapat kita lihat bersama di sini untuk jurnal yang pertama berjudul A Comprehensive Survey on Support Vector Machine, Classification, Application, Challenge, and Trends. Dengan peneliti Jair Carvens dan kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2019 dengan tujuan membahas berbagai metode dan teknik untuk meningkatkan efektivitas karakterisasi data dengan manfaat memberikan wawasan tentang berbagai metode dan teknik untuk meningkatkan efektivitas karakterisasi data, terutama dalam konteks algoritma pembelajaran mesin seperti support vector machine atau SVM dan pohon keputusan, dan memiliki kekurangan yaitu waktu pelatihan yang lama untuk dataset yang sangat besar dan akurasi yang buruk untuk dataset yang tidak seimbang. Dan untuk judul yang kedua adalah Comparison of the Mangrove Forest Mapping Algorithm in Klabat Bay using Random Forest and Support Vector Machine, yang diteliti oleh Rahmadi dan kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2023, yang memiliki tujuan membandingkan penggunaan algoritma Random Forest disingkat RV dan Support Vector Machine yang disingkat SVM dalam pemetaan hutan mangrove di Teluk Klabat, serta menyoroti pentingnya pemantauan hutan mangrove menggunakan teknik remote sensing yang memiliki manfaat membandingkan penggunaan algoritma Random Forest atau disingkat RF dan Support Vector Machine yang disingkat SVM untuk pemetaan hutan mangrove di Teluk Klabat. Di penelitian ini memiliki kekurangan sebagai masalah penugasan parameter yang dapat berhasil. Dan judul yang ketiga yaitu penerapan algoritma support vector machine untuk model prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, yang diteliti oleh Emi Haryatmi dan Sheila Paramita Hervianti yang dipublish pada tahun 2021. Dan penelitian ini bertujuan menerapkan algoritma support vector machine disingkat SVM
dalam memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu di Fakultas Teknik Universitas Swasta di Indonesia. Yang memiliki manfaat memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu di Fakultas Teknik Universitas Swasta di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai terbaik mencapai 94,4%. Di penelitian ini memiliki kekurangan, kurangnya pembahasan mengenai potensi keterbatasan atau kelemahan penggunaan algoritma support vector machine yang disingkat SVM dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Dan untuk judul keempat, yaitu Optimization of Support Vector Machine Method using Feature Selection to Improve Classification Result, yang diteliti oleh Saikin dan kawan-kawan, yang dipublis pada tahun 2021 dan memiliki tujuan mengoptimalkan metode support vector machine disingkat SVM dengan menggunakan pemilihan fitur untuk meningkatkan hasil klasifikasi, dan memiliki manfaat dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan waktu pemrosesan, dan memiliki kekurangan, kurangnya penggunaan algoritma SVM dalam jurnal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam kutipan yang diberikan. Dan untuk judul yang kelima adalah Lung Cancer Medical Image Classification using hybrid CNN dan SVM, yang diteliti oleh Abdul Rasaq Yaha Saleh dan kawan-kawan dan dipublis pada tahun 2021, dan memiliki sebuah tujuan mengenalkan metode hybrid CNN SVM dalam mengklasifikasi gambar CT paru-paru ke dalam berbagai jenis paru-paru dengan tingkat akurasi tinggi sebesar 97,91%, dan memiliki manfaat sebagai memperkenalkan metode hybrid CNN SVM untuk mengklasifikasi gambar CT paru-paru ke dalam berbagai jenis kanker paru-paru dengan tingkat akurasi tinggi sebesar 97 dan 91,91%. Dan pada penelitian ini memiliki kekurangan konteks klasifikasi gambar medis kanker paru-paru menggunakan hybrid CNN SVM, Convolutional Neural Network SVM, dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi studi, data, dan metode yang digunakan. Dan untuk judul ke-6, yaitu A Hybrid Neural Network Approach for Lung Cancer Classification with Gene Expression Dataset and Prior Biological Knowledge, yang diteliti oleh Hasib Azawi dan kawan-kawan, yang dipublish pada tahun 2019, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi multilayer perceptrons atau disingkat MLP dalam klasifikasi kanker paru-paru menggunakan data ekspresi gen dengan memanfaatkan Improved Particle Swarm Optimization IMSO serta pengetahuan biologis sebelumnya untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Metode yang diusulkan berhasil mengungguli metode pembelajaran mesin lainnya dalam diagnosis kanker paru-paru. Dan penelitian ini memiliki manfaat meningkatkan akurasi prediksi dan klasifikasi kanker paru-paru menggunakan data ekspresi gen dengan pemanfaatan Improved Particle Swarm Optimization disingkat IMSO dan pengetahuan biologis sebelumnya untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Di penelitian ini memiliki kekurangan dari metode yang digunakan adalah kurangnya penekanan pada kelayakan fisiologis yang diperoleh. Dan untuk judul yang ketujuh, yaitu Comparative Analysis of Naive-Bayes Key Nearest Neighbor KNN and Super Vector Machine SVM Algorithm for Classification of Heart Disease Patient, yang diteliti oleh Aina Dama Unit dan kawan-kawan, yang dipublish pada 2022, yang memiliki tujuan untuk membandingkan algoritma Naive-Bayes Key Nearest Neighbors dan Super Vector Machine
dalam mengklasifikasi pasien penyakit jantung. Algoritma SPM dengan kernel fungsi base radial ditemukan sebagai algoritma yang terindikasi dengan akurasi tinggi sebesar 92%. Algoritma dipengaruhi oleh jumlah dataset yang berarti penelitian ini dapat membantu staf medis menghindari diagnosis yang invasif dan berisiko terhadap penyakit jantung. Dan penelitian ini memberikan manfaat bagi staf medis dalam menghindari diagnosis yang invasif dan berisiko terhadap penyakit jantung. Algoritma SPM dengan kernel fungsi basis radial, disingkat RBF, direkomendasikan sebagai algoritma terbaik dengan akurasi tertinggi sebesar 92%. Studi ini juga dapat membantu dalam memprediksi penyakit jantung dan penyakit lainnya dengan menggunakan algoritma klasifikasi yang berbeda. Namun pada penelitian ini memiliki kekurangan akurasi algoritma yang dipengaruhi oleh jumlah dataset yang dilatih. Kita masuk ke judul yang ke-8, yaitu A Novel Intelligent Diagnosis Method Using Optimal LS-SPM with Improved PSO Algorithm, yang diteliti oleh Wooden dan kawan-kawan yang dipublish pada tahun 2019, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan metode diagnosis cacat cerdas paru untuk bantalan motor yang meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan dengan metode yang sudah ada, yang memiliki memberikan manfaat dengan mengusulkan metode diagnosis cacat cerdas paru untuk bantalan motor yang meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan dengan metode yang sudah ada, memberikan pendekatan baru dalam diagnosis cacat pada mesin berputar. Di penelitian ini memiliki kekurangan dampak langsung dari pemilihan fungsi kernel pada hasil klasifikasi akhir saat menyelesaikan masalah non-linear. Pemilihan fungsi kernel secara langsung mempengaruhi hasil klasifikasi akhir, terutama saat menyelesaikan masalah non-linear. Iya. Jadi, Support Vector Machine atau SPM ini merupakan suatu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan cara menemukan hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas, memaksimalkan margin antara kelas-kelas tersebut dengan menggunakan prinsip Structural Risk Minimization atau SRM untuk menyeimbangkan kompleksitas model dengan kemampuan generalisasinya. Untuk dua data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, SPM ini menggunakan kernel trig seperti linear, polinomial, dan radial basis function atau RBF untuk memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Support vectors adalah titik data yang terdekat dengan hyperplane dan menentukan posisinya. Parameter regulasi dalam SPM ini mengontrol keseimbangan antara memaksimalkan margin dan meminimalkan kesalahan klasifikasi, menjadikan SPM alat yang efektif untuk berbagai tugas pembelajaran mesin. Berdasarkan hasil dari beberapa jurnal yang membahas penggunaan algoritma SPM dalam menyelesaikan masalah prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu, dapat disimpulkan bahwa algoritma SPM ini memberikan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 94,4% dalam memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa algoritma SPM ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma lain seperti decision tree dan naive Bayes. Algoritma SPM juga telah digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, seperti diagnosis penyakit jantung. Selain itu, SPM juga digunakan dalam diagnosis kesalahan pada sistem bantalan rotor dan bantalan bergulir dengan mengoptimalkan parameter menggunakan algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, algoritma SPM dapat diandalkan dalam menghasilkan model prediksi yang akurat untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Hal ini dapat membantu institusi pendidikan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa. SPM juga telah menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam klasifikasi pasien penyakit jantung dibandingkan dengan algoritma lain seperti naive Bayes dan K-nearest neighbors atau KNN. Namun perlu diingat
bahwa hasil dari penggunaan algoritma SVM dalam penelitian ini dapat bervariasi tergantung pada data yang digunakan dan parameter yang disetel. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengujian yang cermat dan validasi model secara berkala untuk memastikan keakuratan prediksi yang dihasilkan. Dan juga dalam penyelesaian masalah menggunakan algoritma SVM, penting untuk memperhatikan pemilihan kernel function yang tepat untuk mempengaruhi hasil klasifikasi akhir. Selain itu, pengoptimalan parameter SVM juga dapat dilakukan menggunakan algoritma PSO untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Dengan mengintegrasikan metode seperti empirical mode decomposition dan fuzzy information entropy, serta mengoptimalkan parameter SVM, dapat dihasilkan metode diagnosis yang cerdas dan efektif untuk masalah diagnosis kesalahan. Penggunaan algoritma SVM ini untuk berbagai masalah dapat menghasilkan manfaat yang mempermudah pekerjaan manusia di dunia nyata apabila diimplementasikan. Dengan tingkat akurasi yang baik serta kemampuan memisahkan data dengan margin maksimal, algoritma SVM ini lebih unggul digunakan untuk penyelesaian masalah klasifikasi dan regresi yang kompleks. Di sisi lain, algoritma SVM ini menawarkan fleksibilitas untuk digunakan bersamaan dengan algoritma lainnya melalui penggunaan kernel trig. Keunggulan yang terdapat pada algoritma SVM dalam menyelesaikan masalah klasifikasi tentu juga ditemukan beberapa kemungkinan kekurangannya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan mencari solusi dari adanya kekurangan yang ditimbulkan dari algoritma SVM untuk berbagai keperluan penyelesaian masalah klasifikasi. Kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 4, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan tadi oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma SVM ini merupakan pilihan yang baik dalam menyelesaikan masalah prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu berkat tingkat akurasi yang tinggi yang dimilikinya, dan algoritma SVM telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah klasifikasi dan diagnosis, terutama ketika digunakan dengan metode optimisasi seperti PSO untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh pengimplementasian algoritma SVM ini dalam codingan. Untuk codingan ini kami menggunakan Python, yang dimana di sini untuk yang pertama kita mengimport yang namanya NumPy. NumPy ini digunakan untuk operasi numerik. Kemudian yang kedua ada from scalar import to datasets. Ini berguna untuk memuat dataset standar. Kemudian yang ketiga di sini ada scalar.svm import svc, digunakan untuk membuat model SVM. Dan kemudian ada scalar matrix import from accuracy score classification report. Ini digunakan untuk modul untuk evaluasi metrik seperti akurasi dan laporan klasifikasi. Kemudian di sini untuk bagian baris 8 sampai 10 untuk datasetnya ini memuat dataset iris. Kemudian untuk variabel X itu menyimpan fitur dari dataset iris hanya menggunakan 2 fitur pertama. Kemudian untuk variabel Y-nya sendiri digunakan untuk menyimpan label target dari dataset iris. Kemudian di sini kita masuk dalam train atau test split. Train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Untuk yang X-train dan juga X-test itu sebagai fitur untuk pelatihan dan pengujian. Kemudian untuk Y-train-nya sendiri bersama dengan Y-test itu sebagai label untuk pelatihan dan pengujian. Kemudian di sini ada
yang namanya T-size. T-size ini untuk menentukan bahwa 20% dari dataset akan digunakan untuk pengujian. Dan untuk random state 942 ini digunakan untuk menetapkan seed untuk pengacakan agar hasil dapat direproduksi. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam train NSVM model. Untuk di baris ke-17 ini eh, SVC ini digunakan untuk membuat model SPM dengan kernel linear dan parameter regulasi untuk C sama dengan 1. Kemudian untuk di bawahnya spm.fit xtrain ytrain digunakan untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Kemudian untuk bagian make prediction on the test set, yaitu membuat prediksi menggunakan model yang telah dilatih pada data pengujian. Kemudian yang selanjutnya pada baris ke-23 dan seterusnya untuk evaluated the model accuracy score digunakan untuk menghitung akurasi model, yaitu proporsi prediksi yang benar. Kemudian untuk print akurasinya sendiri menampilkan hasil akurasi, dan untuk classification report menampilkan laporan klasifikasi yang mencakup precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Dan kemudian untuk kode ini ketika kita di run akan memunculkan tampilan seperti ini.